Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan segala berkat-berkat jasmani dan rohani yang melimpah dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang telah kami terima hari ini, dan Engkau telah menyertai dan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Engkau telah melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Hati kami tenang bersama-Mu ya Bapa. Malam ini sebelum kami tidur, kami mau merenungkan firman-Mu yang memberi kehidupan bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah apa yang terselubung dari mata kami, agar kami dapat melihat dan mengerti dengan hati kami, serta melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Amsal 13 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Siapapun kita, jika mau menjadi hebat, sukses, dan memiliki kehidupan yang produktif, harus memiliki keinginan, angan-angan, hasrat, cita-cita, visi, dan mimpi. Manusia tanpa keinginan dan cita-cita adalah ibarat garam yang kehilangan rasa asinnya. Garam yang kehilangan rasa asinnya tidak ada gunanya, kecuali dibuang di jalan dan diinjak-injak orang. Dapat dikatakan bahwa keinginan atau cita-cita adalah kemampuan yang berada di dalam manusia untuk memiliki sesuatu sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Matthäus van der Steen, seorang penginjil dari Belanda, dia mengatakan bahwa keinginan dan cita-cita adalah kemampuan melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Van der Steen lebih jauh mengatakan bahwa jika Anda mampu melihat sesuatu yang tidak kelihatan saat ini, maka Allah akan mewujudkannya menjadi kenyataan di hari esok. Mempercayai kuasa Allah dalam mewujudkan keinginan dan mimpi kita haruslah dalam keadaan apa saja, untung atau rugi, baik atau tidak baik keadaannya, dan bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap saat sepanjang hidup kita. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita, yaitu hal yang pertama, kerajinan. Betapapun besar dan kuat keinginan kita, namun jika tidak ditopang oleh kerajinan yang kita miliki, maka semuanya sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan, kuasa Tuhan tidak dinyatakan kepada orang malas, tetapi kepada orang rajin akan diberi kelimpahan. Si pemalas memiliki banyak rencana, kemauan, keinginan, tetapi tidak pernah ada tindakan nyata untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Akhirnya ia dibunuh oleh keinginannya sendiri karena tidak berbuat apa-apa. Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Manusia tidak boleh malas, karena manusia adalah makhluk yang bekerja. Hanya dengan bekerjalah manusia bisa mendapatkan rezekinya. Hanya melalui bekerjalah manusia mendapatkan kesehatan pada tubuhnya, damai di hatinya, dan penghargaan dari keluarganya. Manusia dikatakan makhluk bekerja karena dibuat segambar dengan Allah yang senang bekerja. Allah bukan saja senang bekerja,
tetapi ia menikmati apa yang dikerjakannya. Jika kita ingin menjadi orang hebat dan memiliki kehidupan yang produktif, maka milikilah keinginan yang kuat dan singkirkanlah kemalasan, karena kemalasan adalah racun kehidupan. Sebaliknya, obat kehidupan yang dapat mewujudkan keinginan kita menjadi kenyataan adalah bekerja dan cintailah pekerjaan yang dilakukan. Hal yang kedua, ditopang oleh kuasa Allah. Keinginan yang hebat dan kuat tidak terwujud dengan sendirinya, melainkan harus ditopang oleh tindakan kita dan kuasa Allah. Betapapun hebat kemahiran, kemampuan, dan kecakapan kita, namun tanpa campur tangan Allah, semuanya sia-sia. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dari waktu ke waktu, Allah selalu mengingatkan umatnya bahwa keinginan yang terwujud menjadi kenyataan bukanlah karena hasil usaha mereka, melainkan karena ditopang oleh kuasa Allah. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Bawalah keinginan dan cita-cita kita kepada Allah dalam doa untuk mendapatkan topangan kuasa-Nya. Kemudian, lakukanlah bagian kita dengan bekerja penuh kerajinan. Semoga Allah damai sejahtera memberikan semua keinginan hati kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Saat ini kami bawa semua keinginan hati dan cita-cita kami ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengabulkan sesuai kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan lewat semua ini. Terima kasih ya Bapa. Setelah kami bersatu teduh, kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, memberikan kami ketenangan dan tidur nyenyak sepanjang malam. Kami juga berdoa memohon perkenanan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Berikanlah juga kepada kami kemurahan-Mu dan kebaikan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat. Berkatilah Indonesia dalam setiap aspek perekonomian, pertahanan keamanan, kelautan, sumber daya alam, dan lindungilah semua wilayah Indonesia dari terjadinya bencana alam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.